Teman-teman bisnis, jadi di video kali ini saya pengen ngobrol tentang budaya atau culture perusahaan ya. Banyak dari teman-teman pebisnis yang saya ketemu ngobrol sama saya, mereka itu ternyata belum punya suatu budaya atau culture di company. Dan banyak dari mereka juga yang bilang bahwa untuk apa? Yang penting kan penjualan. Saya bisa jelasin kenapa sih culture itu penting. Di 1000, kita itu masuk ke pembuatan culture atau values daripada company kita itu sekitar di tahun ke-5 atau 4. Ini bisnis pertama saya gitu. Jadi banyak hal itu yang saya masih learning by doing. Dan saya nggak tahu seberapa pentingnya culture dulu di awal gitu. Makanya kita juga belum ada dulu. Tapi pas udah masuk di tahun ke-5, nah saya baru set up culture. Dan setelah itu dari tahun 5 sampai tahun ke-11 ini baru ngerasain berapa pentingnya. Di 1000, culture-nya kita itu namanya respect. R buat responsif, E itu ethical, S itu smart ya, P itu positif, E itu excellent, C itu komunikatif ya, sama T itu transparent. Dari masing-masing kita punya culture values ini, itu yang kita pakai untuk mulai dari hiring tim seperti apa yang kita pengen gitu. Jadi pertama itu pasti ketika kita interview, apakah orangnya responsif atau enggak. Terus etik, secara integrity dia itu ada atau enggak. Smart, cara berpikirnya dia itu apakah bertele-tele atau langsung to the point dan clear, pintar atau tidak. Dan ini juga ketika tim kita itu masuk di dalam company kita, kerjanya juga harus mengikuti value-nya kita ini. Ya karena time value money ya, makanya kita terapin culture-nya kita itu sedemikian rupa kita mau jalan di company ini tuh cepet, dan kalau misal ketemu suatu challenge itu kita bisa overcome itu, cari solusinya sama-sama, bukan pointing finger ya. Dan paling penting di value-nya 1000 itu yang namanya take transparency itu. Jadi saya ke tim itu tiap bulan itu pasti ada yang namanya town hall meeting gitu. Di town hall ini kita bahas tentang performance company bulan lalu, setiap quarter seperti apa juga, dan angka itu semua saya open ke tim saya. Ketika angkanya bagus ya, performance company kita bagus, semua orang juga happy dan dapat reward. Tapi kalau misalnya angkanya nggak bagus gitu ya, semua orang juga tahu gitu, dan sama-sama gimana kita putar balikan supaya angkanya itu jadi bagus gitu. Kita juga nggak mau jadi company yang tidak transparent ya, yang istilahnya bilang oh kita doing well, doing good gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu sama aja kayak membohongi tim kita gitu ya. Itu saya akan selalu pegang ke prinsipal ya, ke culture kita, bahwa kita harus jelaskan dan ngomong apa adanya ke tim kita. Apalagi mereka itu tim yang sama-sama kita kerja bareng. Terus setelah kita terapin culture values kita ini, baru kita bisa dapet tim member yang memang cocok dan insting sama kita. Kalau mereka yang tidak sesuai dengan culture values kita ini, maka mereka nggak akan ada di 1000. Di akhir daripada video ini saya pengen tekenin juga ke teman-teman yang belum ada culture atau values di set ya di dalam company kalian itu, untuk mulai pikirin ke arah sana dan planningin. Ini sangat penting karena kalau kita pas lagi perusahaan masih kecil 5 orang, mungkin semuanya kita yang handle. Tapi ketika company udah mau berkembang 20-30 orang dan tidak ada culture values ini, maka ujung-ujungnya kita sendiri yang jalan sendiri dan gak ngesing sama tim kita. Jadi itu yang kita pengen hindarin dengan adanya culture ini. Company makin gede, culture values ini makin penting. Jangan sampai nanti company kamu udah 100 orang, 1000 orang, tapi kamu ngerasa yang kerja cuma kamu. Cuma karena culture dan values-nya itu tidak di-set dari awal. Pada akhirnya, kita tetap bisa melakukan hiring yang salah. Kita masukin tim yang nggak sesuai dengan culture value kita, itu akan terjadi. Tapi biasanya tidak akan bertahan lama dan dia tidak akan sama company kita lagi. Apabila ada pertanyaan ya tentang culture dan values daripada sebuah company, bagaimana cara settingnya, feel free untuk kasih komen, pertanyaan di bawah ini gitu. Saya juga bakalan share ya tentang pengalaman lebih detail, dan bisa sama-sama kita diskusi dan brainstorm bareng, karena setiap company pasti beda-beda. Jangan lupa subscribe ke channel saya ini ya, supaya kalian juga bisa dapat ilmu-ilmu yang akan saya bagikan mulai saat ini juga. See you at the top.